Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali belajar matematika ya. Bapak akan mengulang sedikit tentang konsep penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama maupun pecahan yang tidak berpenyebut sama, karena masih banyak di antara anak-anakku sekalian ternyata masih kurang memahami dari konsep bagaimana menjumlahkan pecahan tersebut. Oke, kita simak baik-baik penjelasan dari Pak Guru ya. Coba anak-anakku sekalian perhatikan dalam tampilan slide ini ya. Kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan. Sebelum kita belajar tentang operasi penjumlahan pecahan, anandaku sekalian harus tahu dulu apa sih tujuan dari kita belajar tentang penjumlahan pecahan ini. Jadi yang pertama adalah anak-anakku sekalian dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Namun hari ini kita hanya akan belajar pada pecahan saja, penjumlahannya saja. Anak-anakku sekalian dapat melakukan penjumlahan pecahan desimal. Kemudian Ananda dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan berbagai bentuk pecahan. Ananda juga dapat menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk pembelajaran saat ini kita hanya fokus pada poin pertama tadi, yaitu Ananda dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Kita simak ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pecahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bay'u riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi anak-anakku sekalian, dari ayat tadi kita dijelaskan bahwa hati-hatilah pada riba, karena riba itu sebenarnya mendatangkan mudarat buat kita semua, baik itu yang melakukan, yang melihat, dan yang mencatatnya. Sementara apa yang kita harus bersungguh yaitu perkara pada jual beli. Sekarang anak-anakku sekalian, coba lihat, kita masih ingat bentuk pecahan ya. Pecahan yang kemarin itu A per B, di mana A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. Contohnya 1/2, 3/4, 12/15 dan lain-lain. Jadi 1/2, 1 itu adalah pembilang dan 2 itu adalah penyebutnya. Pecahan yang berpenyebut sama. Perhatikan contoh berikut. 2/7 tambah 4/7. Penyelesaiannya, karena pecahannya berpenyebut sama, maka dapat langsung dijumlahkan pembilangnya nak. Yaitu 2/7 tambah 4/7 sama dengan 2 tambah 4/7. Maka hasilnya adalah 6/7. Bagaimana kalau pecahannya penyebutnya tidak sama? Maka ada 2 langkah yang perlu kita lakukan, yang perlu anak-anakku sekalian pilih. Yang pertama, contoh 1/3 tambah 1/2. Kedua pecahan mempunyai penyebut yang berbeda, yaitu penyebutnya 3 dan 2. Kita dapat menyelesaikan dengan kali silang. 1/3 tambah 1/2 sama dengan 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1 kali 2 tambah 1 kali 3 per 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 3 per 6. Jawabannya adalah 5/6.
Bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua kita bisa menggunakan dengan cara KPK. Contoh, 4/15 tambah 6/10. Menjumlahkan pecahan yang penyebut berbeda dapat diselesaikan dengan mencari KPK. KPK dari 15 dan 10 adalah 30. Coba kita lihat pada gambarnya. Penyelesaiannya, KPK 15 dan 10 adalah 30. Maka kita tulis 4/15 tambah 6/10 sama dengan 4 kali 2, 15 kali 2. Kenapa dikali 2? Karena karena penyebutnya itu kalau dikalikan 2 menjadi 30. Sementara kenapa 6/10 dikali 3? Karena untuk menjadikan penyebutnya 30 itu harus dikalikan dengan 3. Maka pembilangnya juga kita kali 3. Jadi 4 kali 2 tambah 6 kali 3. Nah, sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8, 15 kali 2 sama dengan 30. 6 kali 3 sama dengan 18, 10 kali 3 sama dengan 30. Maka jawabannya sama-sama berpenyebut 30. Maka langsung kita jumlahkan 8 dan 18. Hasilnya 26/10/30. Kemudian kita akan sederhanakan 26/30 itu. Nah, kita cari lagi pecahan senilainya. Ya, maka kita bagi 2 Ki. 26 karena 26 itu bisa dibagi 2, 30 juga bisa dibagi 2. Maka kita bagi 2. Maka jawabannya adalah 13/15 jika disederhanakan. Jadi sampai situ anak-anakku sekalian, mungkin penjelasan Bapak cukup sekian. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.